Setelah tadi di game yang pertama kita dibawa dalam tempo dan ritme yang sangat super tinggi. Yap, ini tukeran ya. Hayabusa versus SoundCloud masih, tapi playernya berbeda nih. Playernya berbeda. Itu dia, kita akan lihat keduanya dipastikan jago dan Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Tukeran pilot. Tukeran pilot. Oke, kalau begitu. Terlihat di Sonic dan juga Ultra Champ masih pada semangat masih. Dengan semangat mereka membela idolanya. Langsung saja game yang kedua. Grand Final mana suaranya? Langsung ke Land of Dawn. Wow. Ini dia Nino dengan Yuzongnya kembali. Alek masih memaksakan untuk tidak mengeluarkan flickernya dan hampir saja kalkulasi yang cukup baik. Itu dia pressure dari Sans. Dengan Kimi ini salah satu hero favoritnya Sans juga by the way. Tapi ya ngelihat agresivitas Kairi udah mulai masuk ke dalam jungle. Yep. Jadi ada sebuah hal yang dilakukan oleh Kairi tadi, mengambil langsung lava golem tepat di depan dari Yasuke. Ya itu jadi satu keuntungan yang kalau nggak ditukar sama sekali, itu bakal bahaya. Dulu. Oke. Masih ada Flea. Hijume. Bergerak tadi. Dari emblem attack speed ya, untuk kedua jungle. Ada pull yourself together untuk Alex. Ya, karena Ruby memang lumayan dependent sama spell. Dia bisa flicker lebih cepat nantinya, apalagi dengan assist yang didapatkan. Untuk first item sebelum di turtle, rata-rata masih sama ya. Akan dengan sepatunya. Cuman Lutfi juga ini hero favoritnya loh. Cici, kalau kemarin kita ngobrol sama Coach Chico, salah satu coach juga di Onyx yang divisi lain. Yep. Dia bilang ya Cici ini power banget untuk Lutfi. Cici nih. Itu dia, dan sekarang dapat. Itu yang jadi masalah. Gue penasaran sih di turtle pertama nih, kayak team fight yang akan terjadi tuh seperti apa. Dua-duanya roamer CC, Keyboy, Alek, dua-duanya punya area yang gede. Dan ya lagi-lagi Lancelot enak banget buat kontes. Yep. Sementara sekarang terlihat untuk kali ini Alek yang dipaksa untuk mundur, masih ada Dragon Tail tadi mencoba untuk bisa memberikan sebuah back. Apaan? Itu dia, flicker terbuang dari Alek. Tengahnya coba untuk di-poking, tapi Sans masih aman. Dan hati-hati nih, trapping dari Hijume. Mungkin di season ini bisa gue bilang, Hijume the best player untuk Kagura. Yep. Dan sekarang tadi Kairi yang nge-trapping sebentar loh dalam perebutan. Oh, di burst? Oke, apa yang akan terjadi? Hijume mencoba untuk bisa mengatakan damage, tapi masih bisa berpindah tepat. Retraction Pull tadi masih bisa dihindari. Turtle-nya terbuka, oh skip Oke. Kairi. Ada satu buat takeover yang dilakukan bahkan untuk sekarang. Dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Yasuke. Namun di saat sebagai belakang dengan DPS yang sangat tinggi dan terus memberikan damage-nya ke arah beberapa player. Ada satu poin retribution tadi udah langsung dikeluarkan, masih sempat kalau bisa berdepan lagi. Ke arah dari bab tapi malah membuat Yasuke-nya down. Emma Pendant dikeluarkan pula. Tapi Keyboy tidak bisa bertahan. Pertukaran yang gak adil sebenarnya alter ego. Mereka dapetin turtle-nya. Purple-nya hilang. Yasuke kehilangan nyawa juga. Pertukaran yang di Keyboy. Dan Goldman lagi-lagi matchup Harit dan Granger. Masih kedua ini. Yep. Dan Lutfi sungguh jahat di bagian bawah ya. Nino hampir didorong jauh banget ke belakang loh itu. Namun di tempat yang berbeda ada satu audience prediction. 56% untuk Onyx, 44% untuk Alter Ego. Tapi ini tinggi sih. Ini gak jauh loh. Yep. Bedanya dikit aja. Dan ngelihat dari mid game masuk di menit ketiga. Agresivitas dari keduanya nih masih terbilang aman lah ya. Temponya nggak setinggi di game yang pertama. Karena gue bisa bilang pemegang temponya tuh di awal kalau misalkan Lancelot versus Hayabusa, itu ada di Haya. Yep. Objektifnya Haya tuh ya buff kill, kalau misalkan dari Lancelot ada buff dan farming. Namun cukup merendah lagi, cukup turun dengan begitu drastis tempo. Namun mendadak naik dan Keyboy kembali menjadi korban Direction Pulse. Langsung dikeluarkan tapi bukan hal yang baik untuk Sans bisa masuk untuk membantu. Wah ini Sans zoning 3 player bahkan. Tapi ya komit ke arah Keyboy. Ini menjadi Udah sakit banget dan apa yang akan terjadi Sans? Masih bisa mundur, masih ada Purify tadi udah langsung dikeluarkan bahkan sekarang Shadow Kill. Kairinya mencoba untuk bisa mendapatkan Yasuke hampir saja. Thanks to Alek. Dipegang tadi sama Alek, gak bisa lagi untuk ngasih damage terakhir. Tapi ada sedikit yang berbeda sama Arvi, dia nggak langsung Sky Pierce. Dia pakai Hunter Strike terlebih dahulu. Mungkin pengen ke pressure landing, top lane Arvi. Yep. Masih ada Rhapsody tadi yang memang benar-benar bisa dikeluarkan. Namun sekarang Skylar cukup agresif. Ada satu Chrono Dash tadi terlihat. Teman-teman Force dikeluarkan. Ya tapi selama di awal kayaknya Gold Lane masih fine sih. Pertanyaannya adalah di turtle selanjutnya yang ada di atas. Ini mau ikut perang kah dari Gold Lane-nya? Dia mau ikut team fight. Wah, di bagian tengah apa yang akan terjadi? Lutfi down! Mendadak
di saat Turtle yang kedua muncul. Ya dia ngebuang Petrify juga dari Nino. 2 poin kill untuk Nino. Turtle-nya akan dilepas seperti Ya, Arfi. sekarang ada Black Dragon Form, namun Arfi depan berbeda malah menjadi korban pula Skylar. Akankah menjadi sebuah tujuan, namun di depan yang lain Alek mulai maju. Turtle berhasil diamankan oleh Yasuke. Turtle kedua untuk Alter Ego. Nggak berhenti, bahkan mereka coba lagi. Ya, mereka masih mencoba. Ada Kiboy yang terus membayangi pergerakan Alek dan juga Yasuke. Tapi masih aman so far, masih bisa dikendalikan Onyx. Mereka nggak kehilangan banyak sekali jungle. Hanya ada Turtle tadi yang mau nggak mau dilepas. Tapi 2 Turtle nih, Snowball untuk early game Alter Ego. Terbilang cukup sukses loh. Ini di bawah sini. Eps! Buset, yang ini Iya. MPL ID Extremernya mancar region ya. Ini MPL ID X Goat ini mau udah. Makanya kalau tuh sih kawan-kawan, kalian bisa cek juga nih di channel official di stream MPL ID. The real Goat ini. Yang ini kayaknya susah loh. Susah. ya, Siapa? Mau dibandingin sama siapa lagi? Gak bisa. Susah. Semuanya dia punya. Tapi ya bahkan bukan Lu mau debat gimana juga susah udah. tiket aja udah punya dia. Gimana? Tapi ya untuk ngelihat dari Alter Ego nih, mereka unggul 2 turtle cuma dari goldnya pun nggak bisa terlalu banyak ya. Yap. Karena memang farming dari Onyx juga ya terhitung rapi. Ya. Mereka nggak kehilangan banyak sumber. War X sudah jadi buat Kairi dari Yasuke, dan Kairinya udah jadi Hunter. Sebenarnya sama-sama 10% cooldown reduction. Cuman bedanya Hunter ya ada penetrasi, dan War X itu lebih ke sustain. Ya memang tipikal Lancelot lah. Dari Retribution aja nih, ini akan beda karena Ice Retribution versus Flame Retribution. Damage udah jelas, Flame Retribution akan unggul. Yap. Oke. Nah sekarang bisakah dimanfaatkan ya? Apapun yang memang sudah dimilikin. Entah itu flame-nya lah, entah itu ice-nya lah. Ya, Balik lagi, seperti apa nantinya momentum yang bisa diciptakan? kayaknya di Turtle sih, itu yang paling enak ya bagi mereka berdua juga. Dan kayaknya Oke, ini tempatnya berbeda. Lutfi akan menjadi korban kembali, satu terakhir. Lutfi kembali terculik. Walaupun ada constant call-nya tadi udah langsung dikeluarkan pula, tapi setidaknya ada koneksi yang baik yang dilakukan. Abi. Namun apa tamu Guardian, tapi Alek hadir guna untuk bisa memberikan sebuah backup. Traction ball di bagian belakang, dan sekarang Alek yang masih berusaha untuk bisa kabur tersebut, walaupun Sansnya masih membayangi dengan TPS yang sangat tinggi. Itu dia blok. Oh, Kairi. Oke, Kairi hampir menjadi korban, tapi Kairi masih bisa mengocer dengan satu kuat shadow tadi yang dimiliki Bang untuk sekarang. Kairinya mencoba untuk bisa mendekati arah dari Jume Shadow Kill, langsung dikeluarkan bulan, dan turtle-nya berhasil didapat oleh Kairi. Oh, dipaksa. Namun barusan Furisdam dan juga Petrify. Kairi jatuh. Alter Ego kembali menggila. Kiboy-nya pun tidak akan bisa selamat kembali, dan bukan pilihan yang baik untuk Lutfi maju. Turtle ditukar dengan 2 poin kill. Alter Ego mereka tidak mau rugi sama sekali. Mereka coba paksakan dapetin sesuatu yang akan menguntungkan bagi mereka. Sekarang goldnya 2000 gold. Alter Ego, Skylar, Oke, flicker. Skylar bisa untuk flicker, satu terakhir dan Solo kill. solo kill from Skylar. Itu dia. Karena memang lihat dari Arfi yang pakai flicker kan. Menjadi satu kesempatan juga untuk Skylar. 2-0. 2 poin kill yang berharga sekali ini untuk Skylar. Tapi hati-hati dengan Nino. Nino juga belum tumbang. Kita tahu di game pertama Nino yang jadi masalah. Oke, Nino sendirian berubah menjadi vampire yang memang tadi menghisap jarak dari Kiboy. Masih aman sih sampai saat ini ya. Dia akan coba untuk paksa defense aja. Ini trapping lawan trapping kebetulan. Dan Hijume. Oke, Hijume. Masih ada Flea. Aman sih. Karena di buffnya Kagura itu bukan cuma dari stun doang ya. Shadow-nya Haya juga lepas. Yap. Dia aman banget sebenarnya dari Hayabusa. Dan Tivet akan ada di mid lane sepertinya Arfi. Dia udah tahu nih saatnya Arfi bersinar di mid. Alek masih mencari momen. Belum ada flicker dalam tubuhnya. Namun telah berkumpul 3 player loh. Yap. Lagi-lagi ya, Alek dan Kiboy. Ini memang masih megangin rumput aja. Mereka nggak bakal sampai komit dari keduanya. Bahkan kalau dari item, kelihatan nih Arfi yang harus galak. Sky Pierce udah ada 1 Legend Sword lagi. Bisa langsung ke arah Malefic. Kalau dari Hayabusanya udah jadi War X juga 20% cooldown. Dia bisa main full cooldown juga mungkin dengan Endless Battle nantinya. Tapi ya hati-hati. Kalau ketemu di laning jauh, Hayabusa, Shadow Kill bisa di-dodge dengan Tonros. Ultimate di-dodge dengan skill kedua. Gue rasa nggak adil. Yap. Weh, Kairi. Ini mekanikal yang sangat tinggi dari pertarungan Oh, Bali miss. loh. Yasuke
Miss kali ini harus mundur dulu. Langsung di backup. Sans. Namun sekarang, apa yang terjadi? Sansya hampir saya menjadi korban traction bola patah bukan dia, tapi gak korekan siapapun sebentar di bagian belakang. Sansya menjadi korban. Keuntungan kali untuk Alter Ego. Nino kembali menggila di bagian belakang dengan membuat sebuah barricade dan juga pagar. Kiboy-nya down, tapi Nino pun harus menggila dengan sangat cepat pula. Sementara Lutfi dengan vengeance yang sudah diaktifkan mencoba untuk bisa maju dan juga membalas apapun yang memang dilakukan oleh Alter Ego barusan. Satu ditukar dua, lagi-lagi keuntungan masih dipegang Alter Ego. Tapi midnya belum hancur nih. Vision midnya masih aman. Dan Shadow Kill dari Kairi juga belum keluar. Masih ada nih chance untuk Onyx melakukan fight back. Lutfi udah ngebuka vengeance. Mungkin itu juga catatan nih. Arfi bisa tembak Lutfi. Dia bisa untuk nge-punish Lutfi. Yep. Oh, Hey, Alex dibalaskan oleh Skylar tadi, namun sama-sama kehilangan bobot. Alexnya down kali ini. Arfi masih selama 2 flicker tadi kita lihat di dalam satu tempat yang sama, Lim. Satu tetes darah terakhir tadi. Sekarang Nino kembali. Dan masih bisa selamat juga dari Arfi. Tanpa adanya Alex, mereka akan langsung coba pegang Lordnya Onyx. Tidak membuang kesempatan sedikit pun. Yap, tidak membuang-buang waktu. Mereka langsung saja cepetin karya dari Lord dan harusnya berhasil ya. Yap, dilepas. Alter Ego mereka gak mau kontes dan Lord untuk Onyx. Wow, 2 momen tadi. 2 flicker nih, sama-sama miss. Dari Alex dia langsung terburu-buru sih lebih tepatnya. Tapi Skylar juga react-nya tadi lumayan. Ya sih. react-nya juga flicker masalah. Iya, Gue iya, pikir iya. react-nya untuk kabur gitu. Dia coba untuk kebalikin dan Shadow Kill dari Kairi. Wah, itu tadi bad luck Kairi sih. Satu hit banget Arfi dan Lutfi. Yap. Tertangkap basah Lutfi down. What? Oke. Sebuah hal yang begitu baik walaupun outer turret midnya berhasil langsung dihancurkan. Tapi sepertinya tidak tertebak tadi bagaimana Alter Ego nge-camp di dalam rumputan di area dari Onyx. Iya, mungkin mereka ngeliat oke. Alter Ego akan beresin landing. Alter Ego lagi under pressure karena ada Lord. Cuma enggak ternyata. Gak bisa ditebak memang Ela Familia ini. Mereka coba trap di mid. Dengan kondisi Lord didapetin sama Onyx. Gerakan-gerakan yang terbilang berani. Kalau mereka gagal, kerugian yang mereka terima itu dahsyat sekali. Gak boleh Kairi, gak boleh sembarangan untuk poke ke arah Alex. Wah. Gimana ya ngelihatnya Alter Ego dengan perkembangan yang ini udah ampun-ampunan nih. Temponya, mereka selalu bisa kontrol. Pertukaran yang mereka dapetin juga selalu bagus. Yep. Entah turtle tuker 2, 1 tuker 2. Untungnya masih di mereka. Dan ya karena memang Lancelot tipikal yang farming, mid to late gamenya itu akan lumayan perlu dipertimbangkan. Walaupun ya Skylar udah mulai jadi sekarang. Yep. Akan seperti apa lagi derby Meruya ini ya teman-teman. Derby Meruya, benar. Iya, derby Meruya. Iya, gaming house-nya deket ya. Deketan emang ya. Emang. Cokbar fight. Endless Battle, ada Brute Force juga. Lihat Nino. Nino dengan Brute Force dan Oracle. Hanya dengan Fury Hammer ternyata untuk bantuin penetrasi dan sedikit damage. Biasa dijadiin kan ke arah Hunter Strike. Cuman yang kali ini nggak buru-buru. Dia tahu nih oke butuh badan tambahan. Jadi Ninonya juga sedikit ngalah bisa dibilang. Yep. Dan ini nggak ada yang muncul di map loh. Kalau dari POV Onyx, berarti cuma Arfi aja yang di bawah. Yep. Dan di tengahnya ada Yasuke. Tapi kan 3 lagi nih. 3-nya di mana ya? Itu dia. Bisa di mid, bisa di bawah, bisa tiba-tiba di atas. Dimanapun bisa dan stack 34. Untuk Sky Pierce-nya Arfi. Dia 1 kali tumbang tadi sayangnya kan. Yep. Pas dia udah dapetin 20 stack. Tapi setidaknya dengan stack 34 masih cukup lah, Lim. Lumayan ini tabungan. Dan Tabungan masa depan ini. Skylar juga rentan shutdown kan ini. Skylar juga harus benar-benar ngejaga posisinya untuk tidak bisa diamankan. Karena dia dari tadi yang kena Sans terus. Ya, tapi hati-hati loh. Karena Skylar sekarang flicker. Kalau sebelumnya kan dia purify. Ya. Dengan flicker gua rasa ke bagian belakang pun ready. Dan jangan lupa juga ini Skylar yang memang dari pengalaman dia udah pasti berani banget. Dia nggak gampang lah untuk kalah dari segi kalkulasi, timing. Ini kita tinggal lihat aja nih nanti setup dari openernya. Entah itu Kiboy, atau Nino. Yap, di tempat yang lain. Lutfi mencoba untuk bisa masuk ke area dalam namun ada Phantom Execution masih gagal. Apa tahu Guardian gak korekan siapapun sementara. Kiboy-nya terjebak sendirian di tempat berbeda. Lutfi ada backup tadi seperti dari Hijube tapi malah Hijube sekarang terjebak. Dan mereka masih sama-sama bisa mundur. Itu dia bonyok habis. Teman-teman dari Alter Ego mereka harus mundur dulu. Mereka harus reset lagi. Dan Lord dikuasai Onyx. Mereka akan coba untuk buka perlahan. Ya, Nino menjadi orang terdepan dan Nino siap untuk take off. Itu dia alasan dari Nino ke arah Brute Force dan juga Oracle. Cooldown reduction yang dibutuhkan. Black Dragon Form lama banget memang cooldownnya. Tapi Alter Ego mereka pegang sekarang Lordnya. Oke, sementara sekarang Lutfi mencoba untuk bisa menghantarkan damage sama Vengeance. Dikeluarkan pula. Bisakah mereka benar-benar ke arah Kiboy dan Kiboy
sedikit lagi tersisa. Skylar. Cabut itu terlihat namun sekarang Skylar malah menjadi korban bola dan pertemuan Shadow kill. tersebut. Arvin. Shadow kill langsung dikeluarkan pula. Tapi langsung dibalaskan dengan 2 poin kill pula dari Onyx. Nindoja tidak Kairi. kuat. Kairi bergila. Kairi. Triple kill, Kairi. Timing yang sempurna tadi Sans dan juga Lutfi. Sebagai distraction, Kairi menunggu quad shadow-nya kembali dan hadir. Dengan triple kill, Onyx. Mereka bisa dapetin Lord ini secara free harusnya. 2 orang yang sudah diambil di awal ternyata itu pun tidak bisa memberikan keunggulan untuk AI. Reaction dari Kairi, Lim. Wah, Kairi gila nih. Dia bener-bener, ya memang harus seperti ini jungle. Dia harus tega. Dia harus tumbalin sedikit temennya untuk ngebuang source skill yang mahal dari lawannya. Dan masuk di waktu yang sempurna. Itu yang memang perlu, sense dari jungle harus seperti itu. Yep. Tapi balik lagi dari Alter Ego, kita akan lihat nih defensifnya. By the way, high ground defense Alter Ego gak terbilang kuat. Mereka gak punya hero spam. Untuk clear minion pun terbilang lumayan sulit. Ya. Apalagi sekarang ditahan loh. Alex sampai pakai Movended demi keluarin katapultnya dan nahan di bagian depan. So Lordnya akan masuk secara cepat, tengahnya nggak akan bisa dikontrol. Nah sekarang masalahnya Skylar, oke mereka sekarang lagi mode offense tapi flicker nggak ada. Itu dia. Efek sisi itu juga dimiliki sama Alter Ego. Ini yang harus diwaspadin karena Nino barusan itu really? langsung terkena. Tapi Nino aja. Sudah ada shadow kill terdengar. Shadow kill terlihat, Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Pertempuran akan seperti apa? Ada satu lagi apa yang dia langsung dikeluarkan tapi Winter Cloud tadi langsung digunakan pula. Pertempuran tempat terjadi dalam area defensive demikian oleh Alter Ego tapi apa yang terjadi? 2 play dari Onyx itu pun langsung tebar ke begitu cepat. Dipaksa. Masih bagus untuk bisa mendapatkan ke arah satu base utama yang dimiliki oleh Alter Ego. Namun masih ada immortal pula dalam tubuh oleh Alex. Tino-nya menjadi orang terdepan. Lordnya hilang Minion tapi masuk. masih ada web minion dan mereka memaksakan untuk bisa menutup gap ini. Skylar masih gagal dan ini dia kesempatan terakhirnya tetap diambil. Satu sama Onyx. Mereka mengamuk menghancurkan Alter Ego di game yang kedua, bahkan tidak memberikan kesempatan. Keputusan-keputusan yang berani. 16 menit. Onyx meratakan Alter Ego. Kairi menjadi sebuah pembeda di game yang kedua. Kairi menjadi penyelamat untuk Onyx di game yang kedua. Banyak momen mereka tertinggal, banyak momen mereka disiksa, tapi Kairi tetap dengan performa yang begitu mengerikan. Ya, dan bahkan ya banyak sekali tadi target yang miss. Tiba-tiba ada Nino yang coba nge-trap jauh sekali. Ya memang dia ngebuang Shadow Kill. Tapi ya dia ngebuang Black Dragon Form juga. Yep. Jadi sama-sama ngebuang ultimate. Sehingga team fight-nya tanpa Yuzong memang agak berat tadi. Mau nggak mau dengan high ground defense yang lumayan minim, Alter Ego. Mereka terpaksa hilangin tengahnya. Itu satu lane loh. Dari Onyx bener-bener satu lane aja. Mereka tahu nih dengan minimnya high ground defense mereka bisa dobrak. Dan gak buru-buru. Itu sih satu hal yang sangat-sangat mahal dari Onyx. Mereka tenang. Mereka ambil orang dulu, Lord mereka hilang, ada next wave lagi. Mereka tetap ambil orang dulu. Dan endgame secara mulus. Ada momentum yang mereka ciptakan. Onyx begitu luar biasa, mereka begitu tenang. Mereka bisa ngebalikin apa yang sudah dilakukan oleh Alter Ego di game yang pertama. Onyx kembali di game yang kedua mendominasi, membalikan keadaan, menciptakan momentum. Aksi individual begitu luar biasa dari Kairi pun. Ini memanjakan mata kita. Itu dia. Dengan gak ada yang Black Dragon Form, Kairi memang tumbang tadi. Cuman untuk closingan ya lihat, Sans, Lutfi, Skylar ini tenang banget, Lord mereka dihancurin. Mereka tetap apa? Fokusnya orang dulu. Mereka tahu oke pelan-pelan aja next wave ada lagi kok. Next wave-nya sampai tetap diem orang dulu. Karena tadi sempat ketahan di bagian depan. Yap, sampai Sans tadi WW-nya juga diaktifin, udah. Dan itu menjadi keunggulan untuk mereka. 1-1 sekarang game. Best of 7, sudah 2 round kita lewati. Kan seperti apa lagi di game selanjutnya, tapi untuk sekarang akankah ini semua menjadi sebuah pembeda, tapi biarkan ini semua dibahas terlebih dahulu oleh our panelists. Let's go. Onyx just being Onyx. Yap. The Sky King tidak pernah mau jatuh dari singgasana langitnya mereka. Tas yang diprediksi kali ini gagal di 2 game yang berbeda. Tas, bagaimana tanggapan Tas? Balik lagi kayak omongan gue yang awal, bisa bener bisa enggak.
Kayaknya gue udah harus buka ini nih, pembayaran buat ngeprediksi apa ya. Tapi Om Awa dan juga Profesor KB, Ya. kita bahas sedikit di sini. Onyx tadi sempat ada sedikit turbulence. Oh sangat. Oh, Bukan sedikit itu lagi, sangat ya. Banyak. Banyak banget. Kita lihat sini, bounce back ya, tapi di saat Kairi benar-benar berhasil mainin gameplay yang sangat baik dengan flank Quad Shadow-nya. Ini salah satu titik baliknya, flanking yang dia mainkan, dan dia main Quad Shadow dengan targeting yang tepat. Ini ya tidak bisa dipungkiri. MVP of the game, please welcome Kairi. Ini kayaknya kesabaran Kairi juga sih lebih tepatnya ya. Karena dia benar-benar nungguin Bush yang spotnya bagus. Dan sebagai Hayabusa dia datang sebagai eksekutor. Dan menurutku tadi emang ada beberapa fight yang Altrigo-nya juga nggak bersih. Kayak mereka buang banyak banget ultimate. Padahal kayak kita lihat ada Kagura, ada Yuzong. Ini kan dua hero yang kalau bisa ultimate-nya jangan buru-buru gitu. Ya, dan kebetulan juga kita melihat memang berarti Hayabusa sepower itu ya untuk di region kita. Karena dia bisa untuk engage yang open team fight itu enak dengan Quad Shadow. Dan berulang kali memang untuk asumsi dengan flanking terakhir tadi ya. Yang sempat untuk dimenangkan, yes. Karena mungkin terpisah juga. Bagaimana Yuzong dari si Nino itu tempatnya jauh tadi waktu tempat yang terakhir. Tapi untuk di early ini Yuzong udah kayak mau makan semua pemain-pemain Onyx. Nah makanya aku tuh malah jadi punya pertanyaan sih Tas. Mungkin di atas bisa lebih spesifik soal hal inilah. Kemarin mungkin kan kita udah lihat kan Yazuke main Yisunshin 6 game. Waktu lawan EVOS dan banyak yang bilang kalau misalkan dengan ban aja Yisunshinnya. Udah dilakuin nih sama Onyx di game yang pertama, tapi yang bikin repot Yuzongnya. Jadi sebenarnya Yuzong atau Yisunshinnya sebenarnya yang bikin repot nih dari Altrigo. Sebenarnya kalau Altrigo di sini posisinya kalau mau di-respect hero-nya terlalu banyak sih. Iya. Kayaknya yang lebih penting itu sekarang nge-ban-nya karena hero-hero yang bisa buat gameplay Altrigo semakin serem gitu loh. Ini kan di sini mereka tapi punya banyak banget gameplay kebetulan di sini. Iya banyak banget. Ya ada di Sentris Yuzong, ada di Sentris Yisunshin. Kayak terlalu banyak sih menurutku. Jadi kayaknya fokus ke hero yang bisa nyusahin gameplay yang dibuat sama Onyx sih kayaknya ban-nya. Harusnya. Tapi kayaknya udah mulai kelihatan deh Tas. Entah kenapa walaupun mungkin ada beberapa orang yang bakal bilang Yuzongnya Nino lagi online banget. Ini lagi on fire banget. Tapi dengan di ban-nya Yisunshin kita bisa lihat tadi Ruby Gold Lane prediction early kita itu bener-bener langsung di flex ke area roamer. Iya. Karena mereka nggak punya damager jungle yang memang bisa pasti untuk meng-carry late game ya. Ya dan Seperti- Kimi-nya diambil Om. Nah, itu. Kimi diambil, Yisunshin di ban. Jadi mid laner yang pakai Skypierce-nya habis nih masalahnya. Menurutku kemungkinannya kalau Kimnya diambil dengan dipegang Altrigo misalnya, mereka bakal tetap hanya Ruby di gold. Tapi ya ini dia sebuah flex yang dipaksakan mungkin ya dari draft oleh Onyx. Mungkin ya. Tapi kalau dari Tas tadi, option hero mid lane apa nih yang bener-bener kayak masih tersisa lah? Kayak Zuxin di ban, Kimi diambil buat Ijume. Aku kira tadi malah Kara Lunok. Iya kan? Itu Iya. dia. Karena minimal bisa ngedamage berarti ya. Iya. Dan mungkin rumornya tadi lebih expect ke arah Hellcat karena buat pressure di mid-nya aja seenggaknya. Walaupun sama. kelihatannya komposisinya butuh badan tapi ya daripada kayak gini YOLO aja kan. Badannya tuker tapi kan. Iya. Tinggal tuker aja Iya. badannya ke arah RV jadi hybrid. Iya. Apalagi Hellcat juga bisa check map loh pakai pasifnya kan. Iya. Nah, Check ini- map terus juga damage-nya ditukar RV-nya bukan damager. Iya. Tapi Alek ya damager. Ya. Plusnya lagi ya ini Dangerous Grass loh yang dimainkan sebenarnya. Iya. Iya. Dangerous Grass. Jadi Ya. sayang ya nggak mengamankan Dangerous Grass ini Om. Menurut Om. Sayang banget karena Altrigo mereka strongnya kan apalagi di Dangerous Grass ya. Harusnya mereka udah pastinya paham untuk inside all out-nya. Tapi kita bisa bilang di beberapa match lah atau bahkan di beberapa game yang terakhir aku bisa melihat bahwa Alek ini loh semakin matang dari waktu ke waktu. Dia sempat ada statement kan kalau misalkan dia waktu di final upper bracket kayak disekolahin sama Keyboy. Wah, Dia udah sekolah banget katanya, udah belajar banyak banget kan dari Keyboy. Oke. Jadi dia udah lebih siap kayaknya buat di grand final ini. Makanya kalau kita lihat dari Alek dia sangat matang sekali. Tapi masih dengan satu pertanyaan sih, ini Yuzong alter ego loh dari dulu, Wah. dari zaman season yang ke-6 yang dimana hampir mengukir sejarah juga. Kayaknya emang selalu kayak gini ya. Yuzong. Tapi kalau ngomongin ke arah yang sekolahin Alek